قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. Biarlah di dunia kita tidak bisa melihat keindahan dunia ini, tidak bisa melihat bagaimana megahnya dunia ini, tapi kita minimal bisa merasakan kenikmatan Allah yang ada. Dengan hafal Al-Quran menjadi orang-orang hebat di mata Allah dan menjadi percaya diri, menjadi cahaya, menebarkan cahaya dalam gulita. Ketika nanti saya di akhirat, apakah mendapatkan nikmat atau siksa? Apakah saya di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan yang utuh, atau malah saya dibangkitkan menjadi orang yang buta? Saya tidak mau menjadi orang yang rugi dua kali. Saya di dunia sudah tidak bisa melihat, saya tidak mau di akhirat nanti saya tidak bisa melihat juga. Kumandang azan maghrib menjadi panggilan bagi Ridwan Effendi dan santri-santrinya di Pondok Pesantren Samaan Darussudur untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatan yang dilakukan. Dengan tertatih dan berpegangan pada dinding-dinding masjid, puluhan santri dan santriwati bergegas memenuhi saf-saf sholat. Pemandangan yang akrab dilihat warga sekitar kampung Sekegawir, Desa Cimenyan, Kabupaten Bandung sejak 5 tahun terakhir. Saat pertama kali pondok pesantren yang khusus menjadi tempat menimba ilmu bagi para hafiz atau penghafal Al-Quran tunanetra ini didirikan di tahun 2018. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar indah dari ruang-ruang kelas. Tak peduli siang ataupun malam, tak peduli gelap ataupun terang, para hafiz ini terbiasa membaca kalam-kalam Allah tanpa cahaya. Meski gulita, mereka tetap bisa mengaji dengan meraba setiap tonjolan-tonjolan huruf hijaiyah Braille yang disusun menjadi Al-Quran khusus bagi para tunanetra. Di pondok pesantren ini saya betul-betul mengkonsentrasikan teman-teman tunanetra yang tinggal di sini. Pertama harus menghafal Al-Quran Braille sampai 30 juz selama 3 tahun. Yang kedua, mereka juga harus menguasai Arab Braille. Sengaja karena ke depan mereka harus menjadi ustadz-ustadz Al-Quran Braille, mengajar di masyarakat, wabil khusus masyarakat tunanetra. Ridwan Effendi, seorang doktor bahasa Arab tunanetra lah yang pertama kali menggagas pesantren ini. Kisah hidupnya yang gelap gulita membuat Ridwan ingin membagikan secercah cahaya bagi sesama. Glukoma menjadi momok yang sangat mengerikan bagi Ridwan di usianya yang masih 10 tahun. Saat itu, glukoma terpaksa merusak syaraf dan merenggut penglihatannya. Meski sempat terpuruk dan tak tahu harus berbuat apa, pada akhirnya Ridwan menemukan kesenangan dan semangat kembali saat belajar bahasa Arab. Oleh dokter mata itu didiagnosa dan diponus tidak mungkin melihat lagi karena penyakit glaukoma. Glaukoma itu pada tahun 86-87 memang sampai sekarang belum ada obatnya. Ya udah saya putus asa, jangan bisa lagi gimana, sedih lah. Tapi dokter itu memberikan support dan nasihat, jangan khawatir, jangan sedih, tetap anak ini bisa sekolah. Gagasan mendirikan pondok pesantren khusus bagi tunanetra sebenarnya sudah dimiliki Ridwan sejak tahun 2014. Saat ia lulus S3 dan menyandang gelar doktor bahasa Arab dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Ridwan merasa harus membagikan ilmunya kepada para orang-orang yang bernasib sama dengan dirinya, penyandang tunanetra. Saya ingin lebih manfaat ilmu saya yang saya pelajari selama
berpuluh-puluh tahun ini dari mulai pesantren S1, S2 sampai S3, dia lebih bermanfaat. Kalau bahasa sederhana, tidak jadi langitan doktor ini, tapi harus jadi doktornya menjadi membumi ilmunya. Khairunas anfahum linas, sebaik-baik manusia bermanfaat bagi yang lainnya. Ini semboyan yang kami terapkan di pesantren Saman ini juga. Tunanetra harus bermanfaat, tunanetra harus hebat, tunanetra harus mandiri, dan tunanetra harus memberikan cahaya dalam kegelapan. Saat ini, ada 27 santri putra dan putri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia menimba ilmu di pesantren Samaan Darussudur. Mereka belajar tanpa dipungut biaya. Ridwan mencarikan donatur tetap untuk operasional, seperti makan dan peralatan belajar para santri. Bangunan utama pesantren Samaan Darussudur dan tempat tinggal santri putra berdiri di sebuah tanah wakaf. Ridwan diberikan hak guna oleh seorang dermawan. Namun para santri putri harus tinggal berpindah, mengontrak ruangan dari rumah-rumah warga sekitar. Itu sebabnya jalannya pesantren ini masih bergantung pada uluran tangan para dermawan. Makanya kami juga membuka program kebaikan untuk siapapun di Indonesia menjadi program orang tua asuh santri, atau mendukung program ini menjadi muhsinin, berbagai macam bentuknya. Kami juga tidak membatasi, bisa menjadi donatur untuk keuangan, bisa menjadi donatur untuk wakaf tanah, bisa menjadi donatur prasarana dan sarana yang terkait dengan kebutuhan kami di pesantren Saman Tahfidz Tunanetra ini. 5 tahun berdiri, pesantren Tahfidz Tunanetra Samaan Darussudur sudah meluluskan puluhan orang dari 3 angkatan. Sebagian mereka kembali ke daerah asal untuk mengajar Al-Quran Braille pada tunanetra lainnya. Sebagian lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satunya Amit Rashid yang berhasil masuk jurusan pendidikan agama Islam di Universitas Islam Bandung dari jalur prestasi dan menghafal Al-Quran 30 juz. Dengan adanya pondok pesantren ini, saya terbuka dalam segi wawasan, dalam segi pengalaman, bahkan cita-cita pun saya terbuka gitu. Jadi muncul kembali, ada giroh, ada semangat lagi, semangat mencari ilmu, semangat beradaptasi dengan keadaan yang sekarang gitu. Jadi lebih semangat gitu. Meski berada di lingkungan yang baru, pesantren milik Ridwan ini cepat mendapat simpati dari masyarakat. Para santri dan pengajar tunanetra di sana dapat berbaur dan beradaptasi dengan warga sekitar. Mereka tak segan beribadah di masjid yang sama. Tak jarang sejumlah santri ikut kegiatan sosial, misalnya dengan mengajar taman pendidikan Al-Quran bagi anak-anak. Memang tidak langsung ya, berproses lah, bergradual, dan tidak bisa langsung begitu saja. Tetap baik para tunanetra santri juga untuk mengenalkan ke masyarakat harus proses, karena santri pun ketika kenal dengan masyarakat, pas santri kan fasib, harus masyarakat yang aktif. Ya contoh mau berkenalan di toel atau mau kenalan tanya siapa nama. Nah, kalau sudah akrab alhamdulillah itu jalan. Seperti itu proses awalnya. Dengan keberadaan santriwan santriwatri tunanetra di wilayah kami ini, pengendara walaupun warga juga saling membantu lah. Saling membantu walaupun dalam perjalanan atau mau melewati jalan selalu dipapah, diarahkan gitu. Dengan santriwan santriwati yang tunanetra ini alhamdulillah jadi termotivasi. Sebab kita sebagai yang normal gitunya kalah sama yang tidak normal aja, tanda kutip ya, tidak melihat. Tapi subhanallah dengan keberadaan santriwan santriwati tunanetra ini, warga kami mungkin lebih termotivasi untuk belajar, memahami, belajar lagi membaca ayat suci Al-Quran begitu. Cita-cita Ridwan untuk menjadi pelita dalam gulita, memberi cahaya bagi para penghafal Al-Quran tunanetra, menjadi bukti bahwa meski dirinya sendiri memiliki keterbatasan, tak menjadi hambatan untuk berbuat baik dan bermanfaat terhadap sesama. Apalagi sih yang harus dibanggakan di depan Allah, sudah tunanetra, maka harus jangan sampai sudah buta mata, buta hati. Nah, dengan Al-Quran ini menjadi cahaya penerang hidup mereka, maka mereka menjadi tidak buta hati,
meskipun buta mata. Biarlah di dunia kita tidak bisa melihat keindahan dunia ini, tidak bisa melihat bagaimana megahnya dunia ini, tapi kita minimal bisa merasakan kenikmatan Allah yang ada. Dengan hafal Al-Quran menjadi orang-orang hebat di mata Allah dan menjadi percaya diri, menjadi cahaya, menebarkan cahaya dalam gulita. Ketika nanti saya di akhirat, apakah mendapatkan nikmat atau siksa? Apakah saya di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan yang utuh, atau malah saya dibangkitkan menjadi orang yang buta? Saya tidak mau menjadi orang yang rugi dua kali. Saya di dunia sudah tidak bisa melihat, saya tidak mau di akhirat nanti saya tidak bisa melihat juga. Di tahun 2014, dunia Firdaus perlahan-lahan menjadi gelap gulita saat ia masih sangat muda. Usianya kala itu baru 18 tahun. Sesaat setelah lulus sekolah, ia sama sekali tidak tahu mengapa tiba-tiba pandangannya kabur dan penglihatannya tak berfungsi. Saat remaja seusianya asik mencari jati diri, mengejar cita-cita ke perguruan tinggi, Daus justru harus merasa malu dan mengurung diri. Aduh, kalau misalkan diceritakan bagaimana mungkin sedih sekali, Mas. Namanya dulu saya dari lahir awas ya. Tiba-tiba Allah memberikan saya sebuah nikmat, saya mengatakan ini sebuah nikmat. Di tahun 2014 pada waktu itu, tiba-tiba Allah mengambil penglihatan saya, segala harapan, segala cita-cita yang ingin saya wujudkan di masa depan itu lenyap. Jadi saya nggak tahu pada waktu itu mau berbuat apa, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, karena yang ada di pikiran saya, tunanetra udah tidak bisa apa-apa. Harapannya kembali muncul saat ia mendengar sebuah ceramah dari seorang ustadz di televisi. Jadi pada waktu itu saya pernah marah ke Allah kan, ya Allah, kenapa Engkau memberikan ujian kepada saya seperti ini? Sedangkan saudara-saudara saya yang lain tidak begitu, normal mereka. Dan pada waktu itu yang membuat saya termotivasi, saya mendengar ceramah salah satu ustadz yang sampai saat ini itu ayat itu menjadi ayat motivasi buat hidup saya. Itu di Al-Baqarah, kata Allah itu, Allah bilang bahwa segala sesuatu yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah itu baik. Dan kalau misalkan kata Allah baik dan menurut kita buruk, itu yang terbaik menurut Allah, seperti itu. Saat itu pula, ia memberanikan diri keluar dari dalam kamar untuk bisa bangkit dan melanjutkan hidup. Menjadi tunanetra bukan berarti tidak bisa melakukan apa-apa. Ia kemudian mencari informasi tentang Al-Quran Braille. Daus kembali menata hidupnya dan bercita-cita menjadi seorang hafiz tunanetra. Kenapa saya berada di Saman itu? Awalnya takut. Jadi rasa takut ketika saya menjadi tunanetra, saya tidak bisa melihat dunia, saya tidak bisa melihat wajah kedua orang tua saya yang melahirkan saya. Saya berpikir, kalau misalkan saya nanti meninggal, kemudian Allah membangkitkan saya di akhirat nanti, saya berpikir bagaimana nasib saya. Ketika nanti saya di akhirat, apakah mendapatkan nikmat atau siksa? Apakah saya di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan yang utuh, atau malah saya dibangkitkan menjadi orang yang buta? Saya tidak mau menjadi orang yang rugi dua kali. Saya di dunia sudah tidak bisa melihat, saya tidak mau di akhirat nanti saya tidak bisa melihat juga. Firdaus, seperti arti namanya, ia mendambakan surga. Setelah 2,5 tahun menimba ilmu di pondok pesantren Samaan Darussudur, Daus kini sudah bisa menghafalkan 22 juz. Saya berharap mudah-mudahan huruf demi huruf, ayat demi ayat yang saya baca, itu bisa menjadi cahaya buat saya nanti di akhirat, bisa
menolong kedua orang tua saya di akhirat, bisa memakaikan mahkota untuk kedua orang tua saya di akhirat. Amin ya Allah. Tak hanya Firdaus, puluhan teman-temannya di Pondok Pesantren Samaan Darussudur juga banyak yang bernasib sama, menjadi tunanetra saat usia remaja atau bahkan dewasa. Maka, di tempat inilah mereka diberikan pelatihan orientasi gerak. Mereka diajak mengasah indera peraba, menghafal setiap titik tempat dan fungsi serta guna benda. Pondok pesantren tempat mereka belajar pun memiliki banyak penyesuaian fasilitas agar ramah penyandang disabilitas netra. Di sini ada juga guiding block jalan untuk para tunanetra itu ada guiding block sehingga on the track lah kalau jalan itu supaya memudahkan juga mereka jalan. Ini ada garis untuk supaya para tunanetra ketika menginjak saf itu mudah oleh kakinya teraba, tidak mengandalkan orang-orang yang melihat. Yang paling mendasar, Firdaus dan teman-temannya diajari membaca dan menulis Al-Quran Braille. Dengan telaten, mereka diperkenalkan dengan satu demi satu huruf hijaiyah atau huruf Arab serta harokat atau tanda bacanya. Sama dengan alfabet Latin, Al-Quran Braille mengandalkan simbol-simbol yang dibuat dari 6 titik dalam satu kotak. Bedanya, jadi kalau Braille itu pada fungsinya gitu ya, dan pada rangkaian huruf-hurufnya. Jadi ada rangkaian huruf-huruf Latin dan rangkaian huruf-huruf Arab. Kalau bentuknya itu sama-sama saja. Bedanya itu tadi pertama rangkaiannya, kedua komposisi atau kegunaannya. Nah, misalkan contoh dalam huruf Latin itu dia huruf A, dalam huruf Arab dia sebagai alif, dalam huruf Latin dia huruf B, dalam huruf Arab Braille dia sebagai huruf Ba. Bismillahnya berarti Butuh sensitivitas lebih di ujung-ujung jari agar bisa mendeteksi huruf-huruf di Al-Quran Braille. untuk membaca Al-Quran Braille ini berarti bisa diajarin nggak ke saya untuk baca Bisa. Bismillah itu seperti apa sih Ustadz? Bisa. Contoh kita praktek ke dalam kata Bismillah, ya Bismillah. Bismillah pertamanya adalah huruf Ba. Kita ingat Braille itu bacanya dari kiri ya, berarti kita pegang ujung kiri. Iya. Ba itu titiknya cuma titik 1 dan 2. Berarti dia satunya itu kiri atas dan duanya itu kiri tengah. Nah, jadi cuma 2 titik ini huruf Ba. Ya. Nah, lalu lanjut yang kedua kasrah karena bunyinya bi ya. Iya. Bi, ba kasrah. Kasrah itu titiknya 1, 5, agak menyilang dia. Jadi titik satunya di kiri, 5-nya di kanan tengah, kiri atas dan kanan tengah. Tuh. Memang pemirsa kalau membaca Al-Quran Braille untuk orang awas seperti saya yang non tunanetra butuh ketelatenan karena ujung-ujung jarinya masih belum terbiasa sehingga belum sensitif. Jadi memang perlu pembiasaan tadi yang seperti Ustadz bilang bisa sampai 3 bulan sampai 1 semester ya Ustadz. Betul insya Allah. Al-Quran Braille sama tajwidnya ikhfa. Meski sulit, para santri di Pondok Pesantren Samaan Darussudur tetap semangat menghafal Al-Quran. Unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Soalnya buat ngasih, kan katanya kalau kita penghafal Al-Quran itu kan bisa memberikan mahkota gitu ya. Terutama mau mahkotain almarhumah mama sih. Motivasinya sih yang pertama ingin membahagiakan kedua orang tua dengan prestasi hafiz, dan yang keduanya saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Karena mungkin kebanyakan saya melihat anak muda di zaman sekarang itu kayak pergaulannya itu luar biasa gitu kan. Dan saya ingin beda sendiri gitu, saya ingin benar-benar mendekatkan diri sama Allah gitu. Kayaknya kita bisa bersaing dengan yang lain nih gitu di dunia teknologi gitu. Ketika kita bisa mengoperasikan handphone, laptop, kayaknya aktivitas yang dilakukan oleh orang umum lainnya gitu, kita pun mampu gitu.
menjadi salah satu jembatan agar penyandang disabilitas netra bisa setara dengan manusia lainnya. Meski memiliki keterbatasan kemampuan dalam melihat, indera pendengaran serta peraba mereka masih bisa difungsikan dengan baik. Itu pula yang coba ditanamkan oleh Ridwan Effendi kepada para santrinya. Mendorong para tunanetra harus melek IT, apalagi sekarang di era IT kan, wajib para tunanetra menguasai IT, sudah satu kewajiban. Dan dengan IT ini mereka bisa melek dunia, bisa browsing internet, bisa buka WA, bisa buka Instagram, bisa buka Facebook, yang terkait dengan medsos pun tidak ketinggalan. Kalau tadi title Lester itu dulu dari situ. Di pondok pesantren ini, para santri diajarkan beragam keterampilan IT. Mulai dari yang paling dasar seperti mengetik di Microsoft Office, hingga yang paling rumit membuat aplikasi menggunakan bahasa pemrograman atau coding. Kayaknya kita bisa bersaing dengan yang lain nih gitu di dunia teknologi gitu. Ketika kita bisa mengoperasikan handphone, laptop, kayaknya aktivitas yang dilakukan oleh orang umum lainnya gitu, kita pun mampu gitu. Bahkan sekarang misalnya kita bisa membuat satu program aplikasi gitu dengan menggunakan teknologi tersebut gitu. Jadi seenggaknya kita bisa menyamai lah. Kalaupun nggak bisa menyamai, kita seenggaknya nggak ketinggalan jauh dengan orang umum lainnya gitu. Atau di belakang dari Agar bisa menggunakan handphone dan komputer, para tunanetra harus menginstal sebuah aplikasi perekam layar yang bisa membaca dan menyuarakan apa saja yang ada di layar. Sementara keyboard atau papan ketik yang mereka gunakan sama dengan komputer atau laptop lainnya. Ketik 10 jarinya di tombol huruf F sama huruf J itu ada semacam tonjolan. Nah, jadi memposisikan jari telunjuk yang kanan itu di huruf J, jari telunjuk tangan kiri itu ada di huruf F. Di situ. Jadi contohin Kang? Ya. Jadi nah, posisinya gini. Kalau teman-teman itu tuh bisa ada tipsnya ngerabanya dari sini, patokannya ujung spasi, ngeraba ke atas, nanti langsung ketemu. Ada tonjolan di F dan J, Huruf itu F patokan ya? Iya, patokannya. Tunjuk, terus ngikutin ke pinggirnya, jari tengah, jari manis, kelingking gitu. Jadi ngetiknya kayak gini gitu. Dan mereka harus benar-benar terbiasa ketika ngetik huruf Q, nggak boleh pakai jari yang lain. Jadi itu harus pakai kelingking. Nah, harus kelingking jadi ke atas gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya untuk mengetahui apa yang ada di layar, karena kan tidak bisa melihat nih, tapi ini ada codingan tulisan-tulisan program seperti ini tuh seperti apa? Apakah pakai suara atau seperti apa, Kang? Ya, mungkin ini kita bisa bernavigasi. Navigasinya bisa pakai panah atas, panah bawah. /article grader. Misalnya. Pesantren Sam Apostrofe An merupakan pesantren disabilitas netra yang berlokasi di Kapedot, Sekegawir. Nah, jadi kita dengar suara yang diucapkan oleh si laptop itu sendiri. Ya. Gitu, aplikasi si screen reader-nya ngebacain apa sih yang ada di si layar gitu. Oh, jadi semua yang ada di layar semuanya disuarakan seperti itu ya, Kang ya? Ya, untuk bentuknya teks. Harapannya, dengan penguasaan teknologi, para santri tunanetra bisa mendapat bekal keterampilan yang akan memudahkan mereka memasuki dunia kerja. Paling sekarang udah buat satu aplikasi yang basic beginner, review gitu ya, aplikasi e-learning gitu. Terus sekarang lagi membuat satu project semacam marketplace untuk teman-teman disabilitas netra yang aksesibel agar mereka bisa berwirausaha mandiri gitu. Kini, Ridwan memiliki tantangan agar para santrinya yang sudah lulus kelak bisa diterima di masyarakat luas. Menanamkan mental dan semangat juang seperti yang ada pada dirinya, bahwa penyandang disabilitas netra bisa menjadi apa saja dan setara dengan manusia lainnya. Sudah jelas secara fisik mereka tidak sempurna oleh orang-orang yang mungkin biasa normal dipandangnya. Padahal Allah tidak melihat apakah normal, lihat atau tidak, tapi Allah akan melihat bagaimana hatinya seseorang. Nah, dengan mereka disimpan Al-Quran dalam hati mereka, maka mereka menjadi orang yang hebat dan orang yang mulia di mata Allah dan di mata manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Tunanetra juga berhak menikmati keindahan dunia, memperjuangkan kedamaian di akhirat, berusaha menjadi hafiz, menghafal kalam-kalam ilahi, meski hanya bisa meraba menggunakan ujung jari.
وأنتم ظالمون. Buat teman-teman semuanya yang sama seperti saya, jangan sedih, jangan terpuruk, karena dunia itu bukan hanya untuk orang yang melihat. Dunia itu adil, biarpun kita tidak bisa melihat, kita masih banyak yang bisa kita lakukan. Semoga teman-teman di luaran sana paham maksud kita kalau kita itu sebenarnya sama dengan kalian, setara dengan kalian, sama-sama makhluk Allah yang ingin mendapatkan pendidikan dan hak-hak seperti manusia pada umumnya. Tiba-tiba di depan Debra ada kura-kura. Debranya marah-marah. Dasar kura-kura lambat. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم أفلا